Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya GBI Wotuar. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini jemaat Tuhan? Luar biasa, amin. Amin. Saya percaya kita di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya, mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Siang hari ini, sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Ya. Semua karena kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sepanjang minggu Tuhan sudah sertai kami. Tuhan sudah tolong kami. Hingga kami ada saat ini, kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Dan kami menaikkan syukur kami Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau Allah yang layak menerima segala pujian di siang hari ini. Kami bersyukur, mari jemaat Tuhan yang bersyukur bersama dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dengan iman saudara, mari sama-sama katakan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Biar jemaat Tuhan saja katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Kan ku balas. Amin, amin Tuhan. Biarlah hidupku, ya Tuhan. Mari engkau yang bersyukur, mari angkat tangan katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh
perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama sambil mengangkat kedua tangan bersama-sama katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sorak-sorak yang benar, yang lebih mulia buat Allah kita yang dahsyat. Sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Dan kami bersuka cita dalam Engkau yang mau bersuka cita dan bersorak bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau pun dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama bersuka cita buat Allah kita yang dahsyat. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, amin. Katakan dengan imanmu saudara, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, katakan ku yakin, amin. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ku tahu Dia penolongku. Cuma Tuhan saja katakan. Katakan ku yakin. Sekali lagi cuma Tuhan. Dia angkat. Ku yakin. Amin. Dengan iman saudara katakan ku yakin. Haleluya. Yang percaya mari angkat tanganmu semua. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Katakan kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan
kembali jemaat Tuhan saja katakan, Kau penebusku. Jemaat Tuhan. Amin. Ini pengakuan iman kami. Sekali lagi jemaat Tuhan, Dia penuh. Sambil melambaikan tangan antara kita yang nasa saudara. Dia bersuka diberikan suara-suara yang terbaik buat haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saja ini kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan gereja, jemaat Tuhan dapat memasukkannya di kotak yang tersedia di pintu keluar. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberi, untuk menabur yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hai Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Kami berharap Jemaat Tuhan dalam sukacita Tuhan selalu. Nah, jumpa lagi dengan kita berdua, saya Yola. Saya Kenneth, dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Inilah Sunday Update 4 Desember 2022. Informasi ibadah untuk minggu depan, Minggu 11 Desember 2022, ibadah dilaksanakan seperti biasa 4 kali ibadah. Dan untuk ibadah yang kedua akan dilaksanakan penyerahan anak. Dan bagi orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya, dapat menghubungi Pendeta Muda Sherlyn Sakati. Informasi bagi seluruh tim pemuji akan dilaksanakan pertemuan pemuji pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Bagi tim pemuji, ini wajib bagi saudara untuk hadir. Informasi penting juga bagi jemaat Tuhan, selama bulan Desember, Today Sermon dan Pastoral Sermon diliburkan dan akan kembali tayang pada bulan Januari 2023. Informasi Natal di daerah-daerah akan dilaksanakan ibadah Natal tanggal 5 GBI Makmur Palolo, tanggal 6 GBI Dodolo Napu dan GBI Lalundu Donggala, tanggal 7 GBI Wana di Morowali Utara dan GBI Sipulung Palolo, tanggal 8 GBI Sola Gracia Tentena. Informasi bagi seluruh jemaat Tuhan yang ingin didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis jam 10 sampai 11 siang bertempat di Menara Doa Lantai 2, terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan. Hai teman-teman Battle Kids, saya Gabriel dan Gwen mau mengajak teman-teman Battle Kids untuk datang di ibadah Natal Battle Kids tanggal 10 Desember 2022. Jangan lupa teman-teman, ibadah dimulai pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Jangan lupa pakai baju warna lilac ya teman-teman. Tema Natal Battle Kids 2022. Love like Jesus. Kiranya damai Kristus melingkupi kita semua dan memberikan damai di tengah-tengah kita semua. Demikianlah Sunday Update dari kami berdua.
Happy Sunday. God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan yang terakhir tahun 2022. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Berapa banyak saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya, mari siapkan hatimu, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Ku tidak sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolong kami Tuhan, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Boleh sambil buka tanganmu sama Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Katakan, Yesus, Engkau pegang tangan kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau berikan kami kemenangan Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yang menang bersama Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku tidak takut. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Terima kasih, sebab Engkau Allahku yang teguhkan setiap kami Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Saya rindu biar jemaat Tuhan katakan pujian ini. Ku tidak takut. Percaya kami sama Tuhan. Sebab Kau beserta, kami tidak bimbang Tuhan, dan ku kami punya Allah yang besar dalam hidup kami. Sebab Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan. Katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yang percaya sama Tuhan boleh sambil angkat tangan, katakan, Yesus memegangku
Yang percaya sama Tuhan nyanyikan. Yesus memegangku ya Tuhan dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan dan kami percaya kepadamu. Yesus memegangku kasih Tuhan dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan Tuhan, kemenangan. Saya rindu biar jemaat Tuhan sambil buka tanganmu. Yesus bukan sekedar lagu Tuhan. Yesus pegang tangan kami. Yesus memegangku ya Tuhan dengan tangan kanan dan tidak pernah Engkau lepaskan Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Boleh sama-sama kita sembah Tuhan. Dan kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Sampai penghujung tahun ini kami alami kebaikan-Mu. Kau tidak pernah lepaskan genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang setia bagi kami. Kau setia sepanjang umur hidup kami. Ya, Kau penuh terima kasih Tuhan. Ungkapan syukur dari hati kami kepada-Mu. Kau baik di setiap waktu. Ya.
menikmati pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami menikmati pertolongan-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Bagi-Mu Engkau dicintai di tempat ini Tuhan. Engkau dikasihi di tempat ini. Kau kekasih jiwa kami Tuhan. Kau kekasih jiwa kami. Kau penjaga kami yang setia. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari datang sama Tuhan dengan iman. Datang sama Tuhan siang hari. Katakan, Tuhan, Engkau yang paling kuperlu di setiap waktu. Engkau yang paling kami butuhkan di setiap waktu Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi katakan setiap jam tuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, mudahkan juru selamat, jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu katakan, ya Tuhan. Bukan sekedar lagu Tuhan.
lidah kami mengakuinya Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan lebih dari hidup. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, bawa lidahku yang memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup. Sebab kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sorak-sorai yang meriah bagi Raja yang di atas segala raja. Haleluya. Kami hidup hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Ya. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Kami hidup sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami pun, Engkau Allah yang tetap berkasih karunia dalam hidup kami. Dalam segala keterbatasan kami, Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Saatnya kami akan kembali belajar firman-Mu. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian pemahaman, yang menerjemahkan firman-Mu agar kami dapat mengerti, pahami untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba mohon kiranya pengurapan daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong dan mengajar apa yang hamba harus sampaikan pada saat ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Waktu pemberitaan firman kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kita memasuki bulan yang baru, bulan Desember. Selamat merayakan Natal di tahun 2022. Sekalipun mungkin ada banyak di antara kita yang berkata bahwa apakah saya masih bisa merayakan Natal di tahun ini. Kita boleh berada di hari yang keempat, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Biar kita boleh merayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Bersama saya mari kita buka dalam Injil Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, saya baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka.
di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayatnya yang ke-12 bagian terakhir ini adalah merupakan tema sentral Natal untuk PGI dan PWI tahun ini dengan judul maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sementara untuk Gereja Betel Indonesia, tema sentral kita, tema Natal tahun ini judulnya di ayat yang sama, yaitu Matius 2 ayat 12 bagian B, dengan judul Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dan judul inilah atau tema inilah yang saya berikan judul tema saya, khotbah saya pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus ke dalam dunia tentunya adalah untuk membawa perubahan di dalam hidup kita. Mengapa? Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Manusia mati sekali dan setelah itu akan dihakimi. Itu sebabnya Yesus tahu bahwa Allah tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan tidak ada satupun yang dapat atau yang bisa menyelamatkan kita karena semua manusia telah berdosa. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Tujuannya adalah supaya menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Ketika kita mengalami atau menerima keselamatan daripada Tuhan, Dia mengubah jalan hidup kita. Jalan hidup kita yang tadinya sedang menuju ke neraka oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Jalan hidup kita yang tadinya adalah binasa, jalan hidup kita adalah neraka. Tetapi kemudian Tuhan mengubah jalan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepadanya. Yaitu menuju hidup yang kekal bersama dengan Allah di surga. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Masalahnya adalah bagaimana supaya kita bisa mengalami atau bagaimana seseorang supaya Yesus bisa mengubah jalan hidupnya. Mari kita lihat dalam pembacaan kita. Yang pertama adalah kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tidak ada cara yang lain ya. Tidak ada cara yang lain. Kalau kita belajar dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, itu mereka sedang beriman kepada Yesus yang kita kenal dalam perjanjian baru. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin akan bertanya, lah bagaimana dengan orang-orang di perjanjian lama? Ya, mereka beriman kepada Yesus. Ya, mereka beriman kepada Yesus yang sama yang kita percayai, yang kita imani, yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang pertama dikatakan begini, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus ini tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus yang walaupun kala itu masih bayi ya, di bawah umur 3 tahun. Mereka tidak akan pernah berjumpa dengan Mesias, mereka tidak akan pernah berjumpa dengan Raja.
Iya, kalau mereka tidak ambil keputusan waktu mereka melihat bintang, iya, karena mereka adalah astronot yang pasti tahu ya, ini ada makna kalau ada bintang seperti ini, mereka tahu bahwa ada seorang raja yang lahir. Waktu mereka melihatnya, kemudian mereka respon sekalipun perjalanan jauh yang mereka harus tempuh. Ya, bukan hanya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan, bahkan ada yang menafsirkan bahwa lebih dari 1 tahun. Karena sejak Yesus lahir sampai akhirnya Yesus tidak ada lagi, bukan lagi tinggal di kandang, tapi sudah tinggal di rumah ya, kurang lebih ya sudah 2 tahunan gitu ya. Nah, itu mereka menempuh perjalanan yang tidak singkat. Mereka harus mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, harta mereka, bahkan nyawa mereka dalam perjalanan ya. Dari timur kemudian mereka datang ke Yerusalem. Iya, di daerah Irak, Iran ya, di daerah Mesopotamia Saudara. Perjalanan yang tidak dekat, tapi mereka tempuh untuk apa? Untuk berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, besok saya akan ke Morowali untuk selanjutnya malam hari Selasa malam jam 12 malamnya saya akan naik kapal kayu untuk ke Batu Rube. Kemudian dari Batu Rube nanti saya akan mungkin dijemput dengan kendaraan, baru nanti sambung dengan ojek sampai ke tempat tujuan Pak Iwan di sana. Perjalanan kali ini memang agak unik dan spesial buat saya karena apa? Karena 42 tahun yang lalu saya pernah sekolah di Batu Rube kelas 1-2 SMP di sana. Dan setelah saya tamat setelah saya naik kelas 3 karena di sana tidak ada kelas 3 waktu itu, saya pindah kembali ke daerah Tomata. Dan sejak itu saya belum pernah tiba di Batu Rube karena 3 kali saya ke Wana, tapi saya tidak pernah singgah ke Batu Rube karena jalannya potong gitu ya untuk ke daerah pelayanan di Tanah Bone. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di daerah Bungku Utara ya, Batu Rube di daerah Bungku Utara ada satu nama kampung namanya Opo. Nah, di kampung Opo itulah waktu saya umur sekitar 13 tahun karena saya kelas 1 SMP itu umur 12 tahun. Jadi umur 13 kurang lebih saya melihat ada seorang bapak ya, karena di sana kan masih suku terasing Bapak Ibu ya. Mungkin sekarang masih ada seperti gitu ya, masih di pohon-pohon ya, tapi mungkin sudah agak jarang. Tapi waktu itu saya melihat ada seorang bapak yang kalau orang Papua itu cuma pakai koteka. Waktu saya lihat ya, jiwa saya walaupun saya masih anak-anak bukan mentertawakan gitu ya, layak mungkin anak-anak gitu atau heran. Tidak. Saat itu saya tidak tahu bagaimana, tapi saat itu waktu saya lihat bapak itu di umur 13 tahun, saya ambil keputusan, saya bilang Tuhan, saya mau melayani Engkau. Makanya kalau pergi ke Wana itu ada sukacita tersendiri buat saya karena di sanalah mengingatkan saya ya berapa puluh tahun yang lalu saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan ke Wana itu tidak seberapa ya, walaupun berapa tahun yang lalu saya dengan teman-teman sempat kami melewati jalan setapak di kebun-kebun Saudara ya, sampai ada teman saya yang ikut itu sampai luka gitu ya. Karena apa? Karena di kebun-kebun dan itu terjal gitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa perjalanan ke Wana itu tidak seberapa dibandingkan dengan perjalanan orang-orang Majus. Dan kala itu belum seperti sekarang. Saya bisa naik mobil, saya bisa naik kapal. Tapi orang-orang waktu itu, orang-orang Majus hanya bisa jalan kaki ataupun bisa mengendarai ya, bisa naik unta atau keledai. Dan jarak tempuhnya itu bukan dekat, begitu jauh. Ya bermil-mil, saya katakan tadi. Bahkan ada penafsir berkata bahwa lebih dari setahun mereka menempuh perjalanan. Itu baru 1 kali jalan, belum balik ulang ke sana ya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa sekalipun mereka harus korban waktu, mereka harus korban tenaga, mereka harus korban dana, mereka harus korban mungkin yang bisa mempertaruhkan nyawa karena bisa saja banyak malapetaka dalam perjalanan. Tapi karena mereka punya tujuan yaitu apa? Berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Mereka tidak pusingkan semuanya, yang penting mereka berjumpa dengan Yesus.
Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak dicatat lagi dalam Alkitab seperti apa orang-orang Majus ini setelah mereka kembali ke tempat mereka. Tetapi yang pasti bahwa ayat ini ditulis ada tujuannya, ada maksudnya bagi kita hari ini. Saya mau katakan bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, membaca orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus dalam pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun ya. Kita lihat bahwa mereka mengalami satu perubahan dalam hidup mereka. Yesus merubah hidup mereka, pola pikir mereka, tingkah laku mereka. Ada yang WTS wanita tunia susila. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, akhirnya dia bertobat, dia kembali ke kampungnya, dia memberitakan Injil dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Sakeus yang tidak disukai oleh orang-orang sebangsanya. Tapi akhirnya dia bisa berdampak ketika dia berjumpa dengan Yesus. Kita tahu juga bahwa ada orang yang 12 tahun pendarahan, dia kehilangan pengharapan. Seolah-olah bahwa ini adalah kesempatan terakhir buat saya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menjamah dia, Tuhan menyembuhkan dia. Dan banyak lagi yang dicatat dalam Alkitab bahwa ketika berjumpa dengan Yesus, ada perubahan yang terjadi. Masalahnya adalah bagaimana dengan kita hari ini. Apakah ada perubahan yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beda dengan apa yang dialami atau dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Kita sudah membaca tadi waktu para Majus bertemu dengan Raja Herodes ini, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang atau ahli-ahli Taurat, dikatakan dalam ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Dan saudara akan melihat bacaan selanjutnya dikatakan bahwa dengan cepat ya, dengan luar biasa mereka menghafal ayat dari Mika 5 ayat 1, mereka menjelaskan tentang firman Tuhan. Tapi sayang, mereka tidak alami. Orang-orang Yahudi ini, orang-orang atau ahli-ahli Taurat tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Padahal itu ada di daerah mereka, di tempat mereka. Tapi mereka tidak punya kemauan untuk datang menjumpai Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan membawa kita untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Iya, saya ceritakan tadi secara sepintas bahwa saya membaca dan saya mendengar dari khotbah seorang ya tentang martir yang ada di Cina. Ada 2 wanita ya, mereka bersaudara. 2 wanita ini yang tadinya tidak percaya Yesus, akhirnya mereka percaya Yesus oleh pelayanan seorang hamba Tuhan. Kemudian satu saat ada aparat yang mengancam mereka harus dibunuh gitu ya. Kemudian malam sebelum mereka akan dibunuh, kemudian mereka akan ditembak, kemudian aparat itu menyampaikan kepada pendeta, kepada hamba Tuhan. Dibilang pilihan ada pada kamu. Kalau kamu mau selamat, kamu yang tembak kedua wanita tersebut. Tapi kalau kamu mati, kalau tidak ya kamu akan mati sama-sama bertiga. Akhirnya dengan pertimbangan hamba Tuhan ini kemudian dibilang oke, saya akan menembak kedua perempuan tersebut. Kemudian sebelum mereka ditembak, kedua wanita berkata begini ya. Mereka bilang, izinkan kami untuk berbicara dengan Pak Pendeta sebelum Pak Pendeta menembak kami. Oh ya silakan. Kedua wanita ini berkata gini, dari mulut Pak Pendeta lah kami mendengarkan berita Injil. Dari mulut Pak Pendeta lah akhirnya karena menceritakan tentang Yesus, kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dari tangan Pak Pendeta lah kami menerima perjamuan dan banyak lagi yang mereka sampaikan. Dan kalaupun Bapak tembak kami sudah siap. Kemudian tanpa mikir, kemudian pendeta bilang peduli amat, langsung dor dia tembak kedua wanita ini. Apa yang saya mau katakan gini, ya, kalau kita sungguh-sungguh alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sesulit apapun persoalan masalah yang kita hadapi, serumit apapun masalah yang kita sedang hadapi hari ini, beratnya seperti apapun pergumulan kita tidak akan membuat kita untuk menyangkal Yesus dalam hidup kita. Amin. Saya berharap semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bahwa engkau tidak akan mudah untuk kecewa dengan Tuhan. Yaitu kalau engkau sungguh-sungguh berjumpa pribadi dengan Tuhan.
Pendeta ini sekalipun dia yang memberitakan, menceritakan tentang Yesus, kan kita bisa ragukan apakah dia sungguh-sungguh alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa melihat kan, kita bisa mendengar, kita bisa lihat di YouTube. Bukan cuma 1-2 orang hamba Tuhan yang kita tahu tadinya mengenal Tuhan, melayani Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Akhirnya tinggalkan imannya kepada Yesus hanya karena fasilitas, hanya karena uang, hanya karena ini, hanya karena itu. Dan mungkin juga karena kecewa, karena banyaknya pergumulan. Tapi orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan tidak akan mudah digoyahkan oleh persoalan, masalah apapun. Bahkan nyawanya pun dia siap karena dia tahu bahwa ketika dia tinggalkan dunia, dia akan berjumpa dengan Yesus di surga. Tuhan Yesus tidak akan mengubah jalan hidup seseorang yang tidak mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena kita punya pilihan, diberikan pilihan bebas, free will. Tuhan tidak pernah memaksa Bapak Ibu untuk dia rubah hidup kita kalau kita sendiri tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka ada tindakan yang kita harus lakukan. Apa yang dilakukan oleh para Majus? Ayatnya yang kedua berkata begini. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus ini berkata kepada Herodes, tujuan kami datang di sini, tujuan kami mencari raja ini adalah untuk menyembah dia. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka seharusnya hidup kita ini adalah hidup yang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan nanti di gereja. Ada orang berpikir bahwa mau kemana, mau ke gereja, apa? Menyembah Tuhan. Padahal dimanapun juga Bapak Ibu kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa meninggikan Tuhan. Sementara kita mungkin sebagai ibu rumah tangga mengerjakan aktivitas kita. Kita bisa mulai merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam penyembahan kita yang penting Bapak Ibu kalau nyanyi bukan asal nyanyi ya. Saya pernah cerita di tempat ini bahwa ada teman saya waktu saya masih kuliah. Biasa kalau hari weekend itu kan kami pelayanan. Hari Senin kami pulang ya. Jadi pulang baru cuci-cuci gitu ya pakaian kami. Jadi itu kan ada sumur gitu ya. Di sumur itu di sekitaran sumur kami duduk banyak yang sambil cuci pakaian karena kan asrama perempuan. Sambil nyuci dia bilang, kan dia kan guru sekolah minggu juga dia bilang, pada suatu hari Yesus minta-minta. Kan bukan seperti ceritanya kan. Pada suatu hari ada orang buta duduk minta-minta pada suatu hari. Kan ceritanya bukan Yesus yang minta-minta. Karena apa? Karena cuma asal nyanyi gitu ya. Banyak ada di antara saudara yang kadang seperti itu yang asal nyanyi gitu ya. Cuma asal nyanyi. Padahal lagu rohani tapi asal nyanyi akhirnya salah gitu ya. Tapi kalau hati yang menyembah kepada Tuhan, sekalipun dalam kesibukan kita, dalam pekerjaan kita, kita tetap memiliki hubungan atau koneksitas dengan Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, para Majus ini datang mencari Yesus bukan karena ada kepentingan pribadi. Bukan karena supaya mau ketemu Yesus, hanya sekedar ketemu Yesus, tapi Alkitab berkata bahwa tujuan mereka adalah datang menyembah Tuhan. Ayatnya yang ke-11 berkata begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Lalu sujud. Ayat sebelumnya ayat yang kedua tadi katakan kami datang untuk menyembah dia. Dan ketika mereka berjumpa dengan bayi itu atau Yesus. Alkitab berkata bahwa mereka sujud menyembah. Bukan hanya sekedar niat. Banyak orang yang punya niat, saya niat mau ke gereja tapi realitanya tidak. Saya mau ke gereja, saya mau beribadah tapi waktu datang di gereja cuma cerita atau ada kesibukan yang lain apa dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak mengalami Tuhan. Tapi orang Majus ini bukan hanya niat tapi mereka realisasikan. Ayat 11 berkata bahwa mereka sujud menyembah dia. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Herodes. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Herodes juga berkata begini ayat yang ke-8.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Iya, pura-pura. Dia bilang nanti kalau kamu sudah ketemu tolong ya cepat ya beritahu kepada saya. Karena saya juga akan pergi menyembah dia. Padahal ada maksud di balik semuanya itu dan kita tahu bahwa di ayat-ayat selanjutnya, ayat selanjutnya ayatnya yang ke-16 dan seterusnya dikatakan bahwa dia akhirnya membunuh anak-anak berumur 2 tahun ke bawah. Herodes melakukan pembunuhan atas perintahnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya boleh berkata bahwa Herodes ini adalah gambaran dari banyak juga orang Kristen hari ini. Hanya pansos ya. Kelihatannya ke gereja, ya dia berstatus gereja menyembah ya. Tapi realitanya tidak seperti gitu. Para Majus mewujud nyatakan apa niat mereka, apa tujuan mereka ketika berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata menyembah sekali lagi saya hanya mengulangi saja, kata proskuneo penyembahan yang dilakukan oleh orang Majus itu bukan hanya sekedar formalitas ya, tapi Alkitab berkata bahwa mereka sujud menyembah. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu lagi bahwa orang Majus ini bukan orang-orang biasa ya. Ada penafsir berkata bahwa mereka adalah para raja. Bayangkanlah mereka datang jauh-jauh dari timur menempuh perjalanan yang tidak dekat. Mereka bukan orang biasa. Mereka bukan orang miskin. Mereka orang yang terhormat punya jabatan. Tapi mereka sujud menyembah kepada Yesus yang notabene saat itu masih berumur kurang lebih 2 tahun. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata bahwa kata menyembah proskuneo itu secara harafiah mencium. Ya mencium. Secara figuratif kata ini diartikan seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Bagi Bapak Ibu yang pencinta anjing pasti tahu gitu ya. Pasti tahu, kebetulan kami di rumah ada anjing gitu ya. Anjing itu kami piara masih mungkin sekitar masih 3 minggu barangkali gitu ya. Kami rawat ya. Jadi dia hanya dekat dan dia tidak akan berniat untuk menggigit hanya 3 orang. Saya, suami dan anak saya yang kedua gitu ya. Selebihnya anak saya yang pertama dia karena anak saya waktu itu tidak bersama-sama dengan kami. Yang kakak tidak sama-sama dengan kami. Nah kalau kami pulang dari manapun juga ya, dari jauh dia sudah lari gitu ya kan di sebelah rumah. Dia sudah goyang-goyang pantatnya gitu ya. Dia datang kemudian hanya satu saja, yang penting sudah diulurkan tangan. Ya karena kan ada pagar. Ulurkan tangan, sudah bersentuhan tangan dengan hidungnya, sudah senang. Gitu ya. Walaupun kita tidak bawa apa-apa, makanya biasanya kalau saya keluar, saya biasa kalau mohon maaf ya, biasa kalau ada acara-acara ya, sampai saya harus bungkuskan dia makanan. Karena saya ingat gitu ya, walaupun kadang-kadang lupa bungkuskan suami, yang penting anjing gitu ya. Iya. Suami saya lagi lebih parah Bapak Ibu ya. Kalau bangun pagi kan, kalau kami bangun pagi sebelum berdoa, kasih mati lampu luar, kemudian buka jendela di belakang. Pas di belakang itu kan jendela, di situ anjing kami bilang, Dom. Dia bilang, dia suruh panggil, untuk apa? Hanya untuk menyapa anjing. Istrinya sendiri tidak disapa pagi-pagi gitu ya. Sampai saya biasa canda sama suami, aduh selingkuh situ ya. Karena kebetulan anjing itu kan betina gitu, ini kan cuma bercanda Bapak Ibu gitu ya. Cuma bercanda gitu. Anjing di rumah itu Bapak Ibu saya waktu saya mempersiapkan khotbah ini memang betul-betul saya bisa merasapi bagaimana figuratif seekor anjing yang menjilat tangan tuannya gitu ya. Anjing itu karena dari kecil kami piara, kalau kami berdoa apalagi bersebelahan dengan suami, dia pasti akan masuk di antara kami gitu ya. Dia duduk biasa suami pangku. Nah Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tapi saya mau kasih tahu ya, jangan coba-coba datang di rumah kami, kemudian bilang, Dom dia loku Bapak Ibu petangan gitu ya.
Yang dia tidak logo itu cuma tangan saya, suami dengan apa? Dengan anak saya yang kedua. Kedekatannya saya bisa membayangkan bahwa bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Kalau anjing dengan tuannya saja sampai digunakan kata proskone ini, menyembah. Bagaimana sikap kita dengan Allah kita. Waktu kita menyembah Tuhan rasanya begitu dekat. Kita orang yang berdosa, yang apa kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak, ya. Kadang-kadang nurut, kadang-kadang kita merontak. Tapi waktu kita menyembah, kita sujud, kita menyembah kepada Tuhan. Kita boleh merasakan bahwa Tuhan begitu peduli dengan kita. Siapa kita? Orang yang berdosa. Orang yang hari ini taat, sebentar lagi tidak taat. Hari ini dengar-dengaran, sebentar lagi tidak dengar-dengar. Tapi Tuhan di dalam kemuliaannya, di dalam kekudusannya, dalam kesuciannya, dia tetap menerima kita. Dia intim dengan kita. Orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia tidak akan hitung-hitungan untuk menyembah Tuhan. Dia tidak tunggu nanti ke gereja baru menyembah Tuhan. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Waktu Bapak Ibu mengendarai kendaraan gitu ya. Tapi jangan juga tutup mata ya, bisa tabrak orang, bisa kecelakaan. Kita kan kalau menyembah kan kita tutup mata. Walaupun Alkitab tidak berkata, tutuplah matamu kemudian menyembah, tidak ada. Tapi kenapa kita harus menutup mata? Supaya kita tidak lihat orang kesana kemari terganggu pemandangan kita. Tapi kita konsen, kita sedang bersekutu, kita sedang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Para majus, Alkitab berkata bahwa mereka sujud, mereka tersungkur, mereka berlutut. Dalam terjemahan NIV berkata mereka membungkuk ketika menyembah Yesus. Kalau di gereja-gereja orang barat atau ada gereja tertentu Bapak Ibu ya. Waktu saya kuliah dulu ada orang bule gitu ya. Waktu orang sementara menyanyi gitu ya. Tiba-tiba dia berlutut. Kalau kita kan masih kadang-kadang rasa gimana ya, kecuali kalau perpisahan tahun biasa kan Ibu Gembala bilang, bagi Bapak Ibu yang mau berlutut silakan berlutut. Bagi Bapak Ibu yang mau berdiri silakan duduk. Saya ingat waktu zamannya Gembala senior kita almarhum Om Todinya. Itu setiap kali tanggal 3 perpisahan tahun. Maka kita semua berlutut, ya mungkin karena sudah faktor umur kita ya banyak yang berumur gitu ya. Kita berlutut, kita menyembah Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan melewati 1 tahun untuk masuk ke tahun 2000, ke tahun yang baru. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mau katakan bahwa penyembahan bukan liturgi. Bukan kita show supaya lihat, dia hebat ya pakai bahasa roh, dia ini, bukan. Penyembahan bukan perform supaya dilihat bahwa dia hebat. Bukan nanti ada musiknya baru kita bisa ngangkat. Nanti kalau WL-nya yang si ini baru bisa ngangkat. Tidak. Tetapi penyembahan adalah sikap hati yang punya kerinduan dengan Allah. Untuk berjumpa, untuk menyampaikan rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu termasuk juga saya waktu kita menyembah Tuhan. Kita tidak sedang meminta sesuatu, kita tidak sedang menceritakan masalah kita, tidak. Kita hanya bersyukur, berterima kasih dan berapa banyak di antara kita yang bisa meneteskan air mata. Karena apa? Karena kerinduan kita, kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Kita adalah orang berdosa, tapi Dia Allah yang suci, Dia berkenan menerima kita dengan segala kekurangan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ibadah doa malam hari Kamis kemarin 1 Desember, Pak Roni Benawan yang pemain drum kita menyampaikan firman Tuhan tentang pentingnya penyembahan. Itu sebabnya beliau berkata bahwa jangan kita anggap penyembahan hanya sekedar yang penting kita hadir, tidak ya. Atau banyak kan orang yang belum firman Tuhan, nanti firman Tuhan baru saya hadir. Tidak, tapi coba kalau kita menghidupi penyembahan itu, maka saya percaya bahwa kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Masalah kita belum selesai, masalah kita bahkan tidak selesai, persoalan kita tidak selesai. Tapi tidak akan mengurangi kerinduan kita untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan. Untuk apa? Menyembah Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang dapat menyembah Dia dengan sungguh-sungguh.
Hanya orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhanlah yang akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah seseorang alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka dia akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan kemudian ada tindakan selanjutnya, ada tindakan nyata yang dia lakukan. Ayatnya yang ke-11 berkata begini, ayat 11 saya baca bagian terakhir, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang ketiga, kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyembah Tuhan itu baik ya, sangat baik. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus ada sesuatu, ada yang real, ada yang nyata yang kita lakukan, yaitu mempersembahkan yang terbaik. Bukan dengan tangan kosong ketika kita datang kepada Tuhan. Ya, dalam hukum Taurat maka orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi datang ke bait Allah, itu mereka tidak dengan tangan kosong. Walaupun mereka adalah orang yang miskin sekalipun, tapi harus ada yang mereka bawa. Ada yang bawa burung tekukur gitu ya, ada yang tepung karena saking miskinnya mereka. Tapi mereka tidak pernah datang dengan tangan kosong. Mungkin ini kalimat-kalimat yang hanya pembelaan yang biasa orang pakai bilang gini. Helet orang mau makan, sedangkan mau makan tidak ada, apalagi memberikan persembahan. Tapi FB untuk apa? Untuk data, untuk paket data ada. Untuk telepon sana sini ada. Tapi untuk memberikan kepada Tuhan kita seringkali hitung-hitungan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak akan menafsirkan seperti apa biasanya menafsirkan, oh ini emas ini tentang ini, kemenyan tentang ini, mur tentang ini. Tetapi yang saya mau katakan bahwa apa yang dipersembahkan oleh orang Majus ini sangat berguna, sangat berarti untuk Maria dan Yusuf. Tentunya dalam merawat, membesarkan Tuhan Yesus dalam kelangsungan hidup mereka. Sebab kalau Bapak Ibu melihat dalam ayat yang ke-13 ya dan seterusnya sampai ayat yang ke-19, Saudara akan melihat di sana bahwa ketika para Majus ini pulang, maka malaikat menampakkan diri kepada Yusuf untuk membawa Maria serta anaknya yaitu Tuhan Yesus untuk menyingkir ke Mesir. Maria dan Yusuf bukan orang kaya. Mereka adalah orang yang sederhana, yang pastinya membutuhkan dana dan ada yang saya baca ya tafsiran bahwa emas, kemenyan dan mur inilah yang mereka pakai untuk menghidupi mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada beberapa minggu belakangan yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu kita dibagikan amplop untuk mendukung pelayanan kami hamba-hamba Tuhan untuk ke daerah. Hari Jumat kemarin Ibu Lydia sudah melayani di daerah Tinompo, Morowali Utara. Besok saya akan ke Wana. Kemudian Bapak Ibu kan tadi melihat di multimedia ya sepanjang minggu ini ada yang ke Lalundu Pantai Barat, Gembala akan ke Tentena hari Kamis gitu ya, dan ada berapa tempat lagi akan dilayani. Tentunya Bapak Ibu tidak bisa bersama-sama dengan kami karena Bapak Ibu kerja, ada keluarga, ada usaha dan lain sebagainya. Maka dengan dana yang Bapak Ibu sampaikan atau berikan melalui amplop itu sangat-sangat mendukung untuk perjalanan kami, untuk pelayanan kami. Kami kesana bukan untuk kami pergi pelayanan itu bukan untuk refreshing atau healing gitu ya. Bukan, walaupun dalam perjalanan seperti saya mau naik kapal ya sekalian gitu ya. Tapi tujuan utama kami adalah untuk menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan firman Tuhan, bukan kampanye. Kami pergi bukan kampanye, tapi kami pergi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan persembahan Bapak Ibu Saudara sangat-sangat mendukung. Itu sebabnya mewakili tentunya juga gembala dan pelayan Tuhan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Dan semua persembahan Bapak Ibu melalui amplop-amplop persembahan Natal, itu jika perisa kan ada warta di belakang, itu semua kami catat, semua setiap minggu dicatat nama-nama yang punya nama atau hanya NN kami semua catat di sana ya, dibukukan. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bukan soal besar kecilnya, tapi bagaimana kita mau terbeban, terlibat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa pergi bersama dengan kami, tapi setidaknya sudah mendukung. Kalaupun mungkin secara dana kita terbatas, Bapak Ibu terbatas, tapi paling tidak saya selalu bilang bahwa dukung kami di dalam doa
Ya, dukung kami hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Sehingga setiap pelayanan kami biarlah Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan di sana. Bukan mencari kepentingan pribadi, tidak. Tapi Tuhan yang ditinggikan, dipujian, permuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sangat miris biasanya. Ada orang-orang tertentu gitu ya, waktu masuk bulan Desember sudah mulai masuk dia sudah list, beli horden baru, makanan apa lagi bulan tahun ini, mau catering di mana, mau seragam mana, apalagi kan dress code-nya biasanya kan hijau, merah gitu ya. Kemudian nanti sisa-sisanya baru diberikan persembahan. Itu bukan persembahan yang terbaik Bapak Ibu ya, tapi mari kita belajar memberikan persembahan yang terbaik untuk untuk Tuhan, untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Makanya saya katakan tadi ada istilah gitu ya. Kalau Desember itu ditanya, menunya apa? Brenebon. Waktu Desember kita makan brene, nanti Januari tinggal bon gitu ya, ternyata diutang gitu ya. Makan apa? Di rumah ada ini, ada babi utang gitu ya. Makan babi, daging babi bulan Desember, nanti Januari tinggal utangnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Tapi mari kalau kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita sepanjang 2022, tidak terbatas gitu ya, tak terbatas. Bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi hidup kita saja, bukankah itu adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyongsong tahun 2023, sekalipun mungkin ada kekhawatiran, ketakutan, tapi bukan alasan bagi kita untuk tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah terlalu banyak melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Harta kita tidak mampu, tidak bisa ya untuk kita untuk kita bandingkan dengan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita belajar memberikan yang terbaik. Ketika kita menjalani 2023, mari jalani bersama dengan Tuhan. Jalani dengan penuh keyakinan karena Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan kita. Persembahan bukan pilihan, tapi kesadaran hati bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah miliknya yang dipercayakan untuk kita kelola. Selamat merayakan Natal, biarlah kita senantiasa alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam hidup kita, memiliki hati yang senantiasa menyembah Tuhan, dan kita tahu memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tutup Alkitab Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena lewat firman-Mu kembali pada saat ini mengingatkan kami untuk kami senantiasa menyembah Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Engkau Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, dan terlalu banyak berkat yang kami alami di sepanjang hidup kami. Bahkan kalau kami boleh ada sampai hari semua karena anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami juga memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyempurnakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar. Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi kami manusia yang berdosa. Ya Tuhan. Kehadiran-Mu di dunia ini membawa kami untuk kami menerima keselamatan yang pasti di dalam Tuhan. Kelahiran-Mu di kandang Bethlehem, dan Engkau harus dibaringkan di dalam palungan, dan Engkau Tuhan harus mati di kayu salib. Oleh karena Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan. Ini adalah anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dengan pengorbanan-Mu Engkau mengubah jalan hidup kami. Yang seharusnya kami binasa, tetapi kami beroleh keselamatan di dalam Engkau. Engkau mengubah jalan hidup kami ketika kami meresponi untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus kami. Itulah sebabnya pada siang hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya roti dan anggur yang ada pada kami itu adalah tubuh dan darah Kristus yang sudah Engkau korbankan bagi kami manusia yang berdosa. Biarlah dengan perjamuan kudus membawa kami untuk kami dapat merenungkan bagaimana betapa besarnya kasih-Mu yang tidak bisa kami nilai dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin setia kepada Tuhan. Mengakhiri tahun 2022, memasuki tahun yang baru. Maka iman kami semakin kuat. Kesetiaan kami semakin bertambah. Untuk selalu setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami. Haleluya, haleluya. Angkat roti yang ada di tangan kanan-Mu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi kita semua. Dengan tubuhnya yang hancur, maka kita mendapatkan anugerahnya. Sebab itu dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Tetapi Dia rela mengorbankan demi keselamatan manusia. Dengan darahnya, maka segala kejahatan kita disucikan. Dengan darahnya, maka dosa-dosa kita diampuni. Hargailah pengorbanan Kristus. Karena darahnya telah mengubah jalan hidup kita. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara buka mulut saudara. Mari kita bersyukur. Kita berterima kasih buat anugerahnya. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya rala basir. Kau Allah yang maha baik. Allah yang penuh dengan anugerah. Kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan kami, Allah kami yang kasih. Terima kasih Yesus. Mari buka mulut saudara, buka hati saudara, berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Yesus terima kasih buat anugerah keselamatan. Kami puji, kami bersandar. Oh Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Biarlah Tuhan dengan anugerah-Mu kami dapat meresponi itu dengan benar. Sekalipun kami harus melalui berbagai-bagai proses dalam hidup ini. Ada begitu banyak masalah yang kami hadapi, tetapi kami percaya justru dengan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Hanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka kami bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan benar, sehingga kami dapat menyembah Tuhan dengan benar, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami, sebab kami sadar semua yang ada pada kami semuanya itu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu dapat membawa kami itu semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Bahwa kami harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua kami bisa mengerti. Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Sehingga kehidupan kami sebagai orang percaya tidak hanya menjadi orang percaya, orang Kristen yang hanya dari luar saja. Tetapi kami boleh menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua kami. Kami yakin dan percaya setiap kami yang sudah datang untuk mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Apapun yang menjadi masalah yang Tuhan izinkan terjadi dan sedang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan punya maksud yang terbaik untuk kami selalu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, dan untuk selalu bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya setiap apa yang kami lakukan dengan kesetiaan, dengan hati yang tulus, Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Tuhan, hamba berdoa biarlah setiap persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk pelayanan para hamba Tuhan, Engkaulah yang tahu. Tidak ada yang
tersembunyi di hadapan Tuhan. Persembahan dalam bentuk apapun juga, Tuhan tahu memberi yang terbaik. Kami selalu percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sudah memberikan, oh Tuhan Yesus, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang paling tahu. Limpahkan segala berkat anugerah Tuhan bagi mereka. Karena Engkau tahu apa yang mereka lakukan. Sekalipun banyak orang tidak mengetahuinya, tetapi Engkau yang tahu akan apa yang kami lakukan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Biar Tuhan Engkau berkati, terjadi penuaian besar-besaran, terjadi transformasi di bangsa ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Oh Tuhan Yesus, biarlah semua kami memiliki hati yang peduli untuk bangsa ini, untuk kelanjutan pekerjaan, untuk kelanjutan generasi-generasi kami yang mendatang, agar supaya dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga kami sebagai hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Oh Bapa di surga, Engkau tahu Tuhan kerinduan kami untuk dapat menjadi berkat juga bagi jemaat-jemaat yang ada di luar Palu Tuhan. Pakai kami Tuhan, agar sungguh-sungguh pelayanan kami dapat memberkati mereka, membawa mereka untuk semakin mengenal Engkau dengan benar. Kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan bagi kami semua. Bapa di surga, terima kasih. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Hamba berdoa mereka yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini, sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah satu anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai terus untuk berkarya bagi Tuhan. Rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan Engkau juga berkati dengan kasih Kristus yang akan terus mereka alami dalam hidup rumah tangga mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara angkat tanganmu, mari sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara, melindungi, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai kami bisa memasuki tahun 2023. Tahun anugerah yang Tuhan akan karuniakan bagi kami. Dan kami berjalan bersama dengan Tuhan yang adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada akhir zaman. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.